Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi sama aku, Raisya. Dan hari ini aku akan membahas materi seputar port security. Nah, yang pertama harus kalian ketahui itu, apa itu port security? Port security itu adalah mekanisme keamanan pada switch Cisco untuk membatasi perangkat host yang boleh terhubung pada suatu port. Nah, cara kerjanya itu adalah dengan mendaftarkan MAC address yang sah. Jika ada MAC address asing mencoba masuk, maka paket datanya akan diblokir atau portnya akan dimatikan. Nah, tujuan dari port security ini adalah untuk mencegah penyusup mencolokkan kabel laptop sembarangan ke switch di jaringan kita. Nah, di sini ada 3 macam cara belajar MAC address. Jadi, maksudnya kayak bagaimana cara si switch itu mengenali perangkat kita. Karena di yang sebelumnya itu kan port security itu seperti membatasi gitu kan. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana cara switch itu mengenali perangkat yang reserve gitu, yang masuk ya perangkat kita yang harusnya ada. Nah, yang pertama itu ada static. Dengan cara static itu adalah administrator itu bisa menginput MAC address secara manual satu persatu ke konfigurasi port permanen. Jadi static tuh ya kita harus manual gitu, jadi ngisi MAC address satu-satu terus konfigurasi ke portnya. Nah, lalu yang kedua itu ada dengan cara dynamic. Dinamik ini kita caranya itu switch harus mempelajari MAC address secara otomatis, namun akan hilang jika switch-nya dimatikan atau di-reboot. Jadi kalau misalkan si switch-nya mati, si kekurangan si dynamic ini tuh ya MAC address-nya tuh bakal hilang dan kita harus mulai dari awal lagi. Nah, lalu ada cara ketiga yaitu sticky. Nah, sticky ini switch mempelajari MAC address secara otomatis lalu mengubahnya menjadi permanen atau menempel di running config. Nah, jadi sticky ini adalah perpaduan antara static dan dynamic. Jadi kekurangan dari static dan kekurangan dari dynamic itu kita padukan di kelebihannya kita padukan di sticky gitu. Jadi karena static itu kan permanen sih kelebihannya, tapi nanti tuh kita harus manual nih. Nah, kalau dynamic itu otomatis sih, tapi nanti bakal hilang. Tapi di sticky kita disatuin switch-nya itu, MAC address itu bakal permanen dan bakal otomatis gitu. Oke, kita masuk ke 3 macam mode pelanggaran atau violation modes. Nah, di sini violation modes itu kita akan mempelajari nih apa yang terjadi jika ada perangkat asing atau tidak terdaftar memaksa terhubung. Nah, ini tuh kan sangat bertentangan dengan tujuan port security yang melindungi si jaringan agar tidak ada perangkat asing kan. Nah, kalau misalkan kayak terlanjur nih ada perangkat asing yang memaksa terhubung, itu kita harus apa sih? Nah, ini caranya ada 3 macam. Yang pertama itu ada protect. Nah, protect itu membuang paket data perangkat asing. Nah, nanti jadi hasil testingnya itu akan berstatus request timeout dari jadi ya gagal gitu dengan cara protect yang membuang paket data perangkat asingnya. Nah, lalu yang kedua itu ada restrict. Di sini sama seperti protect. Jadi paketnya itu di drop terus nanti hasil pingnya RTO, tapi si switch ini akan menghitung dan mencatat jumlah pelanggaran atau violation count gitu. Nah, lalu yang ketiga itu ada shutdown. Nah, ini tuh mode yang paling ketat, paling galak dan paling tegas sedunia. Nah, jadi di sini port interface itu langsung dinonaktifkan otomatis. Jadi di Cisco packet tracernya itu indikator jalur kabel itu akan langsung berubah jadi warna merah. Nah, itu kayak mode paling garang gitu. Jadi shutdown tuh paling tegas antara protect dan restrict. Nah, lalu di sini ada langkah konfigurasi CLI. Yang pertama itu ya, cara mengkonfigurasinya itu yang pertama kita harus sih langkah wajib sebelum mengaktifkan port security pada port, misalkan kayak interface FA01 gitu. Nah, ini langkah yang sangat wajib ya guys, jangan dilewati.
Jadi yang pertama ini kita kan di CLI itu kita seperti biasa dulu gitu, kayak config terminal, lalu nanti bakal muncul kayak gini kan. Nanti kalau misalkan ininya udah SW1 config, itu kita langsung aja masukin sintaksnya, yaitu interface fast ethernet 01. Jadi ini tuh berarti kita tuh memerintahkan dia buat ke FA01 gitu, ke port yang 01. Nah, lalu kita kasih kasih perintah switch port mode access, lalu switch port trip security, lalu switch port security maksimum 1. Nah, apa ini maksimum 1? Di sini kenapa harus ditambahkan maksimum 1 di sini? Nah, karena ini tuh digunakan untuk membatasi bahwa hanya boleh ada satu perangkat yang terdaftar pada port tersebut. Nih, misalkan kita yang mau terdaftarnya tuh cuma perangkat kita doang nih. Nah, kita tuh kasih maksimumnya di sini, maksimumnya 1. Berarti yang ini tuh untuk membatasi bahwa hanya boleh ada satu perangkat yang terdaftar pada port 1 ini yang kita konfigurasi. Nah, lalu ada opsi penerapan mode pelanggaran dan metode belajar. Ini tuh tergantung kebutuhan keamanan sih. Misalkan kayak pilih mode violation dan metode MAC address-nya tuh ada 2 pilihan ya. Jadi yang pilihan A itu pakai mode shutdown plus sticky. Sticky itu yang tadi ya. Kita kasih aja sintaksnya switch port security violation shutdown. Lalu setelah itu kita kasih lagi switch port security MAC address sticky. Jadi ini tuh untuk kita nerapin nih bahwa di sini tuh kita mau si violation-nya tuh shutdown ya, si violation-nya shutdown, dan si metode MAC address-nya itu adalah sticky gitu. Jadi ini pilihan A itu mode shutdown dan sticky. Lalu pilihan B itu ada mode protect plus sticky. Berarti kita langsung aja nih masukin switch port security violation protect. Oke. Next, di sini ada verifikasi dan pemulihan atau cek hasil. Yang pertama, kita bisa cek status port security. Nih, caranya kita langsung aja masukin sintaks SW1 itu switch 1. Kita langsung aja masukin show port security interface fast ethernet 01. Kita langsung aja masukin gitu. Nanti bakal ada hasilnya, apakah status portnya sudah atau tidak, itu bakal ada di CLI-nya ya. Lalu ini ada cara memulihkan port yang tershutdown. Nah, di sini jika port itu mati, jika port mati berlambang merah karena dilanggar, ganti kabel kembali ke PC yang sah. Lalu ketik perintah ini di interface-nya untuk menghidupkan kembali. Jadi kalau misalkan portnya itu udah tershutdown gitu, kayak gagal jadi dari awal tuh ternyata dilanggar nih, kalian tuh jangan panik. Cukup aja ganti kabel kembali ke PC yang sah, lalu ketik perintah shutdown terus no shutdown. Apa tujuannya? Jadi shutdown itu yang perintah yang pertama ini tuh bertujuan untuk mereset dulu. Kan ini tuh udah ke shutdown nih. Nah, kita reset dulu pakai sintaks shutdown. Nah, di situ kita pakai no shutdown ke settingan yang harusnya kita pakai gitu. Jadi pertama reset dulu. Nah, habis itu pakai yang seharusnya kita pakai, yaitu no shutdown. Jadi jangan sampai kalian pakai shutdown ya, karena nanti tuh bakal mati gitu. Jadi kita no shutdown biar nanti portnya tidak mati, oke?